Macetnya itu adalah banyak bank persaingan ketat di industri perbankan itu banyak bank yang berebut nasabah. Kompetisi makin sengit gitu kan. Otomatis mereka akan pilih di mana servis yang mereka paling rasa nyaman, eh, lebih memuaskan buat mereka gitu, nggak ada masalah dan sebagainya gitu. Itu pasti akan mereka pilih. Terus juga tadi dana pihak ketiga itu dana yang dititipkan masyarakat ke bank lewat tabungan, giro sama deposito. Terus pertumbuhan melambat artinya masyarakat itu kurang banyak menabung di bank, artinya persaingan dana juga makin ketat, uang-uang yang masuk ke bank itu juga semakin sedikit artinya gitu, karena mereka nggak nabung di bank. Terus juga disrupsi digital, tadi ada fintech dari OVO, GoPay, Kredivo, ada banyak deh ngerjakan sekarang. Itu jadi pesaing bank karena lebih cepat, lebih mudah, lebih murah lagi gitu. Bener banget. Terus regulasi pemerintah tadiku dan antara program-program pemerintah itu kadang bikin bank harus nyalurin kredit ke sektor tertentu gitu. Apalagi nih punya BUMN, otomatis ini juga mempengaruhi langkah BRI untuk eh, nyalurin kreditnya ke sektor-sektor tertentu gitu. Misalnya UMKM dengan yang marginnya itu rendah gitu guys. Terakhir, operasionalis. Nah, banyak ya guys ya. Ini berdasarkan rasio-rasio yang tadi kita hitung. Nah, alasan kenapa kita hitung rasio itu karena termasuk ke dalam risiko BRI gitu. Kita masukin lah ke operasional risk. Tadi yang tadi udah kita hitung, BOPO-nya naik ke 66,69%. Artinya efisiensinya menurun akibat karena lonjakan provisi kredit gitu. Kalau misalkan pertumbuhan adanya perlambatan dari pertumbuhan kredit, begitu BOPO-nya naik otomatis itu ke dalam risikonya BRI gitu. Sementara LD-nya tinggi, 99,2%, membatasi ruang manuver likuiditas, tadi banyak yang nggak nabung di bank dan sebagainya. Kualitas portofolinya tetap relatif sehat, tapi lewat NPL growth. Tapi kita lihatnya lewat bruto ya, bukan netnya. Terus ada juga larnya tadi hasil yang udah kita hitung, tapi provisi kerugian kreditnya itu meningkat signifikan. Ada di data laporan keuangannya menunjukkan eksposur terhadap pinjaman mikro yang UMKM. Sementara kualitas pinjaman dan portofolio UMKM itu kan masih rentan. Ini jadi salah satu risiko keputusan bank-bank itu sendiri untuk kasih ke UMKM atau seberapa besar sih proporsi yang mereka kasih ke UMKM, seberapa besar kurnya dan sebagainya, bunga yang mereka kasih gitu. Itu juga dipengaruhi sama eksposur terhadap pinjaman ke UMKM. Terus modalnya tadi dari CAR-nya, dana murahnya lewat CASA. Tapi persaingan untuk pendanaan dan tekanan biaya dana itu menekan si net NIM apa guys? Tadi ada yang masih ingat gak? Net ke net interest margin. Oke, cakep. 8,5%, 8,05% ancaman datang juga dari risiko penipuan. Tadi ada banyak lonjakan penipuan nominal di bank tadi yang operasional. Terus ancaman cyber, terus juga integrasi digital termasuk ketergantungan kayak ke Brimo, Briapi, dan lain sebagainya. Terus ada juga informasi tentang PPATK. Ini sebenarnya implikasi ya. Jadi apa yang udah masuk ke dalam market risk itu boleh lagi dijelasin di operational risk gitu. Tapi data tersebut berarti dibawa dari market gitu. Misalkan kalau PPATK itu sendiri berarti gimana caranya BBR ini sendiri nggak menjadikan ini tuh menjadi risiko mereka gitu. Artinya kebijakan BRI itu sendiri gimana caranya untuk melihat transaksi yang benar gitu guys, bukan yang kayak kita yang retail-retail ini gitu kan mereka katanya mau ngelihat yang pencucian uang gitu-gitu ya. Mereka nge-track-nya lewat rekening-rekening yang mereka anggap tidak aktif dalam kurun waktu berapa gitu. Serta peningkatan loan write-off itu ada di laporan keuangannya menambah kompleksitas operasional. Semua ini menekankan perlunya penguatan kontrol internal, manajemen risiko digital, dan pemantauan portofolio secara agresif untuk menjaga stabilitas operasi dan reputasi bank, khususnya BRI, karena ini datanya BRI gitu guys. Gimana guys? Intinya operasionalis itu adalah dapur internal perusahaan gitu. Dari efisiensi, sistem perusahaannya dia, IT-nya, SDM-nya, likuiditas perusahaannya, keamanannya itu adalah punya operasionalis. Gitu guys. Udah selesai.
Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Thank you, Makasih Kak. juga Kak Nada.